Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'd. Kita mengkaji kembali kitab karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang berjudul Khuluquna. Kemarin kita telah membahas ucapan beliau yang mengatakan Man yaqulu inni muslim thumma huwa yuharibul islam bi fi'lihi wa sulukihi wa yushinnu harban sya'wa ala kulli ma fihi salihul islam wa izzul muslimin. Berapa banyak orang-orang itu yang mengatakan aku muslim, tapi dia memerangi Islam dengan perbuatannya, cara berfikirnya, bahkan menyulut perperangan dengan musuh, dan dia berada di barisan musuh, menghancurkan kemaslahatan Islam dan kemuliaan orang-orang Islam. Wa man yaqulu inni muslimun thumma huwa yarda an hukmin bi ghairi ma anzalallah. Kata beliau, barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya adalah orang Islam, lalu dia ridho atas hukum yang diterapkan bukan dari Allah, au yu'ayyiduhu, atau mungkin hukum yang diambil adalah hukum yang mereka buat dan mereka orang muslim tersebut yang mengiyakannya dan muslim tersebut yang menguatkannya. Wa yasifuhu bittaqaddumiyat wat tatawwur, dan mereka mengatakan hukum yang kita buat ini adalah hukum yang modern, sesuai, relevan dengan masa sekarang. Itu termasuk bukan akhlak yang baik. Mereka adalah orang yang mungkin dari sisi keilmuannya berkembang, namun dari akhlaknya mereka jauh dari Allah dan Rasulnya. Atau kata beliau, wa man yaqulu inni muslimun wa huwa mulqin li awamirillah wa nawahihi wara'a dhahrih. Atau dia mengatakan saya muslim, cuman membangkang kepada perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah, dan mereka berbuat khianat di belakang orang-orang, maka termasuk orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk meskipun dia muslim tapi bukan muslim yang hakiki. Wa man yaqulu inni muslim thumma la ihtimama lahu abadan bi syu'unil islam wa ahwalil muslimin. Ada juga golongan yang mengatakan saya muslim tapi tidak ada memperhatikan bagaimana keadaan kaum muslimin, merasakan musibah yang ditimpa mereka, kemudian merasa sedih dengan bala yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, atau cobaan yang lagi mereka jalani. Seperti contohnya sekarang, kita tahu bagaimana Palestina dan Israel, bagaimana dibombardir Palestina. Kita minimal gak bisa bantu mereka, minimal ikut ihtimam, merasakan bagaimana kepedihan mereka. Sampai dikatakan man la yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memikirkan, tidak merasakan bagaimana kepedihan orang-orang muslim, bukan muslim hakiki dia. Karena muslim itu seperti al-jawarih, anggota badan, ya. Tada'alahu bis-sahari wal humma, yang kalau satu sakit anggota badannya semua ikut ngerewangi, semua ikut bantu. Seperti orang sakit gigi, yang sakit giginya, yang ngeluh mulut, ya Allah sakit ya Allah, yang megang tangan, ini kan perhatian namanya, ya Allah sakit ya Allah, kaki yang nyari obat, ya semua muslim seperti itu. Kal jasadil wahid, seperti anggota badan yang satu. Wa man yaqulu inni muslimun wa huwa la ya'rif 'anil Islam illa raka'atin tusalla bi ghairi wa'yin. Atau dia mengatakan aku muslim, sedangkan dia tidak mendalami bagaimana Islam, tidak melaksanakan kecuali sholat tanpa khusyuk, wa shaumin in tayassar, berpuasa kalau mampu, wa zakatin wa hajjin in samahatin nafsu, berzakat dan berangkat haji kalau berbarengan dengan
keinginan hatinya. Amma ghairu hadza fala dakhala lil islami fihi, maka orang-orang yang semacam ini bukan orang yang masuk ke dalam hakikat keislaman. Wa sana'u minna man yara anna tamassuka bisuluki dinihi fi ba'dil mawatin arun. Bahkan sebagian orang mengatakan apa? Kita yang berpegang teguh dengan agama dikatakan kita yang terlalu kolot. Ini yang bahaya. Ya. Orang yang sudah pakaian sunnah, libas-libasun nabi, pakaian seperti ala nabi, yang diucapkan adalah hadis dan ayat. Terus di masyarakat dikatakan sok suci, dikatakan aliran sesat, dikatakan ini teroris, ini khabal fi ugulihim, rusak akal mereka sudah karena doktrin-doktrin tadi itu. Makanya hati-hati ya. Zaman sekarang orang Islam itu diperangi tanpa sadar, bukan diperangi zahirnya, tapi diperangi pemikirannya. Pemikiran mereka tadi itu seperti pemikiran orang-orang Yahudi Nasrani. Yang penting ana tenang, selamat, ente terserah. Ya enggak? Zaman sekarang yang penting ana kehidupan gena, tenang, ente terserah. Ente kena musibah, wala ente jangan libatkan saya. Ada musibah yang lebih besar daripada musibah zahir. Apa? Teman kita melakukan perbuatan maksiat, ada musibah. Kalau kita ingatkan dia, berarti kita sayang sama dia. Kalau kita nasihati dia, berarti kita nyelamatin dia. Kayak orang mau terjerumus ke satu lubang, ente tahan. Awas mas, ada lubang. Seharusnya ketika tahu dia akan terjerumus, dia akan terima kasih. Ya. Ini enggak ngamuk. Yang dibilang apa? Ente jangan urusi urusan ana, karena ana tidak makan dari ente, wala ana family ente, wala ana kenal sama ente. La, mahuwa hakadha Islam. Islam tidak ngajari seperti itu. Ya, sampai Nabi mengatakan, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan kau cinta kepada saudaramu kecuali seperti kau suka apa yang terjadi kepada dirimu sebagaimana kau suka terjadi kepada sahabatmu. Ente tidak mau kotor tangan ente. Dan kalau tangan teman ente kotor jangan biarin. Ente tidak mau maksiat. Tapi kalau punya teman maksiat nih jangan biarin. Itu tanda kau cinta kepada dia. Ente tidak mau pacaran. Dan jangan biarin teman-teman ente pacaran. Itu bukti kau cinta kepada mereka. Tapi kalau kita biarin, mana yang namanya cinta itu? Ya. Makanya at-tamassuk bisuluki dinihi fi ba'dil mawatin arun. Ada bahkan di akhir zaman ini kata beliau ada orang yang ketika berpegang teguh dengan agama dianggap hina. Ada hadis akan datang suatu zaman dari umatku mereka berpegang teguh dengan agama seperti memegang jamroh bara api. Ya apa? Panas. Ya. Sudah panas diomongin sama orang. Bahlul ada. Bodoh ada. Sudah tahu bara api dipegang, ada bodoh. Maka kata beliau, yajibu ayyatakhalla anhu wa takhallufun la yaliku ayyudhira bihi amam al-asyad al-mutaqaddimin. Kalau begitu, ada orang ketika kita berpegang teguh dengan agama, kita masih salah di mata mereka, bagaimana? Wajib kau tinggalkan dia. Jauhi dia. Jangan dekat-dekat dengan dia. Dia penyakit. Islam bisa hina di tangan dia. Ya. Amal Islam, adapun Islam kata beliau, bimaknahu sahih, dengan makna yang sempurna. Apa itu? Ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Wal mabda'ul azim, permulaan yang agung. Wal manhajus syamil, cara jalan yang sempurna. Alladzi ata min rabbis sama', yang itu langsung Islam itu turun dari Allah.
liyahkuma tasarrufatil bashar, untuk mengatur pergaulan hidup manusia. Yang sudah diturunkan itu sudah lengkap. Adapun yang misalkan untuk membahasakan lagi, silahkan kau ambil, silahkan kau buat hukum-hukum di tempat kalian, tapi tanpa merubah ini. Ya. Ini enggak sekarang. Hukum negaranya dimajukan, hukum Islamnya dibuang. Ketika kita memegang hukum Islam, dia bilang, tidak nasionalisme. Hati-hati ini bibit-bibit buroh, pemberontak ini. Ana ini ingin menerapkan hukum yang sudah sempurna. Coba cari hukum yang sempurna seperti hukum Islam, gak dapat. Katanya hukum Eropa, hukumnya orang Barat lebih sadis daripada Islam. Islam potong tangan. Ada satu orang yang dia mengatakan, katanya potong tangan itu nggak hak asasi manusia, nggak sejalan dengan HAM. Oke. Karena potong tangan itu ada kriterianya, nggak sembarangan. Pertama, harus nyurinya itu lebih dari rubu dinar, sekitar mungkin 1 juta atau 1.500.000. Lebih dari itu potong tangan. Kurang dari itu jangan. Yang dipotong tangan kiri, bukan satu tangan. Tangannya kan terdiri dari lengan, pundak lengan, pergelangan tangan atau telapak tangan. Yang dipotong telapak tangannya. Terus, itu efek jerah. Katanya gak relevan ini. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ketika di masyarakat ada orang nyuri, bukan potong tangan, dikeroyok, diantemi, sampai acur mukai. Ada yang nyaut dari belakang, bakar, bakar. Waduh, dibakar. Ayo, tanya lebih sadis mana? Hukum Islam yang seperti itu, yang katamu tidak relevan dengan kemanusiaan, atau hukum rimba? Yang orang sudah greget, dikit-dikit hilang, sepeda hilang, mobil hilang, naudzubillah, sapi hilang, ketemu pencurinya, waduh tambah. Makanya tidak ada sebagus hukum Islam. Dan hati-hati para penegak hukum, ya. Kalaupun Anda menerapkan hukum yang ada di negeri ini, silahkan, itu hak Anda. Tapi mencelah hukum Allah jangan. Karena tidak ada hukum yang sempurna seperti hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita umat manusia. Jalankan seperti yang Anda inginkan. Hukum yang sudah Anda pelajari. Tapi sedikit Anda caci hukumnya Allah, jangan. Karena kau tidak berhubungan lagi dengan manusia, kau berhubungan dengan pembuat hukum itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa harakatihim fi sa'iri su'uni hayatihim. Hukum Islam itu mengatur pergaulan semuanya. Coba cari satu poin pergaulan manusia yang tidak diatur sama agama. Mana? Gak ada. Mulai mau tidur sampai tidur. Mulai masuk kamar mandi sampai keluar. Mulai kumpul sama istri sampai selesai. Mau hubungan sama manusia, hubungan sama Tuhan, hubungan sama orang kaya, orang miskin, semua diatur. Ya. Bahkan sesuatu yang gak masuk akal mungkin diatur, tapi ternyata di belakang ada hikmah. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin berwudu setelah bangun tidur, maka jangan celupkan tangannya langsung ke bak mandi, tapi cuci di luar. Cuci terlebih dahulu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yadahu, karena dia gak tahu semalam tangannya di mana. Dan sekarang kalau orang ingkari salah. Kenapa? Karena banyak hikmahnya di situ. Barangkali dia megang najis. Ketika tidur dia nggak ngerasa. Ketika masukkan ke bak mandi akhirnya mutan najis semua airnya. Nggak sampai 2 kula. Hakadha. Fala ya'rifu thumma yatahaqqaq bihil ba'd awil qalil ammal kathir mimman udda alaina fil alaf milyun musliman fahum ahlul halal sin atahum aidil a'da
Laisa lahum hammun wala syughrun illa bi khazaifid dunya wa isba'il syahawat. Akan tetapi Islam itu tidak dikenal, tidak diterapkan kecuali orang-orang yang sedikit. Iya, coba yang nerapkan siapa? Para kiai, tuan guru, para habaib. Ya. Adapun milyun, alaf milyun, 1 juta orang, jutaan orang Muslim, mereka jarang menerapkan hukum Islam di dalam keluarga mereka karena mereka tidak ada keinginan. Laisa lahum hammun, gak ada keinginan. Wala syughlun, tidak ada perhatian. Illa bizakharifid dunya, kecuali pikirannya duniawi. Ya boleh duit, menik kerja, anak terjamin masa depan aman. Bayangin. Sedangkan kita dalam hati kecil tahu, kalau kita dekat dengan pemilik duniawi, niscaya duniawi kita dicukupi. Sampai ada hadis qudsi mengatakan, ya dunia, ukhdumi man khodamani, wastakhdumi man khodamaki. Ya. Dalam hadis qudsi, pelan lagi. Dalam hadis qudsi dia berarti dipotong, Mam. Ya. Dalam hadis qudsi dikatakan, ya dunya ukhdumi man khadamani wastakhdumi man khadamaki. Wahai duniawi, wahai harta, wahai jabatan, wahai kasta, wahai junjungan manusia, wahai uang, wahai dolar, ukhdumi man khadamani, jadilah kau pelayan bagi yang melayani aku, yaitu Allah. Selama mereka melayani aku, wahai dunia, kau jadi pelayannya. Wastakhdumi man khadamaki, tapi jadilah kau raja, minta layanan ketika dia melayani kamu. Maknanya ketika dia orang tadi itu melayani duniawi, maka minta layanan kamu. Jadilah kau raja, tambah dikejar, tambah mahal. Siapa? Walaysa lahum iltifatun wala mailun illa ila dhalik, dan tidak ada mereka noleh ataupun condong atau perhatian kecuali hal yang seperti itu. Kalau enggak duniawi syahwat, itu aja. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang setelah generasi kalian satu generasi, adha'us salat, mereka ninggalin salat. Ya, wattaba'u syahwat, syahwatnya dituruti. Syahwat marah-marah. Apa katanya sudah? Syahwatnya pengen sholat, nggak pengen ya sudah maaf. Lagi bete, lagi nggak pengen. Ada tabu syahwat. Ente kenapa nggak kudungan? Masih belum waktunya. Ada ikut syahwatnya. Ya, fasaufa yalqawna ghayya, akan kami lemparkan di dalam kehinaan. Ada yang mengatakan ghayya itu bukan kehinaan, tapi lembah yang ada di api neraka. Akan kami lemparkan kalian di lembah namanya ghayya. Zaman sekarang, adha'us shalah, suruh sholat, tak mau. Ketika nanti ditanya, Jess, gak sholat ah? Saya durung. Dengan bangganya. Ya. Dan kita tahu bagaimana pentingnya sholat. Rasul gak pernah bisa ditawar urusan sholat. Ya. Sampai dikatakan, di dalam Al-Quran, wa'muru ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan sholat itu kepada keluargamu dan suruh sabar. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Sampai ada satu kisah, ada satu ayah ya kerja, setelah seharian kerja pulang gak dapat apa-apa. Setelah pulang gak dapat apa-apa, dia tahu anak sama istrinya belum makan.
Ketika masuk ke dalam rumah, pertama kali yang ditanya sama si ayah apa? Bukan pertanyaan seperti kita, sudah makan anak-anak? Enggak. Tapi ayah mengatakan, apakah mereka anak-anak sudah sholat? Kata istrinya, wahai suami, anak-anak itu belum sholat dan belum makan. Karena mereka belum makan sampai kelaparan, saya bilang sabar, tidur aja dulu biar gak kerasa. Nanti kalau ayah datang bawa makanan, kita makan bareng. Ternyata kau datang gak dapat apa-apa. Kata suaminya, suruh sholat sekarang. Loh, kata istrinya, kita gak butuh sholat, kita butuh makan dulu baru sholat. Kata suaminya, ingat gak firman Allah yang mengatakan, perintahkan sholat untuk keluargamu, anak-anakmu, dan suruh sabar mereka. Kami yang akan memberi mereka rezeki dan kalian. Akhirnya dibangunnya anak-anak tadi itu. Dibilang, ayo sholat dulu. Akhirnya sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, gak lama ada orang ngetok pintu. Ternyata ada orang memberi makan malam di malam itu dan makanannya lezat. Ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberi rezeki kepada kalian dan anak istri kalian. Ojo khawatir. Kita punya anak istri itu sebelum nikah sama kita dari lahir, catatannya wis ono wesan. Takdirnya ada. Kadang kita kan ngeluh. Oh, anak wis telu ngene, suruh nambah. Loh, ente yang ngatur rezeki atau Allah yang ngatur rezeki? Hah? Tidak ada. Justru Allah tidak akan memberikan jodoh kecuali saat rezeki ini. Allah tidak akan memberikan kalian usaha, kalian bisa buka toko, buka usaha, kecuali akan nambah rezeki itu. Jangan jauh-jauh. Sampai ulama mengatakan, Allah bisa gerakkan bibir kamu untuk doa, berarti Allah siap dengan ijabahnya terhadap doamu itu. Ya kan? Kalau Allah nggak mau ijabahi, nggak bakal. Allah akan gerakkan lisanmu untuk meminta sesuatu ini. La ilaha illallah julluhum au kulluhum. Kata beliau, hai Umar, zaman itu, zaman sekarang ini, ya ini sudah kehidupannya. Semuanya. Rata-rata mayoritas kaum muslimin begitu. Pikiran mereka duniawi dan menuruti hawa nafsu. Yaqdi lailahu fis saharatil khali'ah. Dihabiskan malamnya sia-sia. Lihat HP, gadget, ya. Memang dibuat propaganda, program yang kita bikin kecanduan. Lucu. Wah, bagus. Wah, terbaru. Oh iya, ini pernah saya lihat videonya, terharu, coba lagi. Terus. Yang hilang dari kita apa? Hak waktu. Waktu modal yang sangat berharga. Masa. Yang Allah dalam Al-Quran berapa banyak Allah bersumpah atas masa. Satu, wal asri, demi masa. Ada yang mengatakan wal asri demi waktu asar. Yang kedua Allah katakan wad duha, demi waktu duha. Waktu lagi. Wal laili idza yaghsha, demi malam ketika menjelma. Wan nahari idza tajalla, demi siang ketika muncul. Waktu. Waktu semua. Was subhi idza tanaffas, demi waktu subuh ketika bernafas. Waktu. Ya enggak? Ini waktu kamu, ini modal kamu. Kalau kita kan enggak, kita mencukupkan aktivitas kita sampai saat ini jam 10. Paling ini santai. Santaimu itu waktu. Ibarat kita punya usaha percetakan ya. Kertas yang dipotong-potong yang enggak kepake itu, kita kan bilang, "Jarno, dibuang aja, itu kan limbah." Kalau umur enggak gitu. Itu dijual masih berharga. Kumpulkan lagi, jualan lagi, timbang lagi oleh duit kon. Umur gitu. Kalau yang tidak mau beramal, tidur. Persiapan nanti bangun malam, lebih enak. Ada. Kemudian wa naharahu intilaqan ma'al munkaratil fadhi'ah. Dan siangnya dihabiskan dengan perbuatan maksiat kemungkaran yang merugikan dirinya
Fa ayyu Islam huwa hadza? Saya tanya, kata beliau, Islam seperti apa yang seperti ini nih? Ngaku Islam, merangnya agama Islam. Ngaku Islam gak ada kepedulian kepada kaum muslimin. Ngaku Islam, hukum Islam dihina. Ya, ngaku Islam tapi maksiat. Ngaku Islam melaksanakan perintah seenaknya. Kalau kuat lanjut, kalau enggak ya sudah. Ditanya, Islam apa yang seperti ini? Wallahu a'lam. Pause dulu, Mam. Kemudian beliau mengatakan, ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma anun lana an nastayqidha min raqdatina, amma anun lana an natanabbah min ghaflatina. Wahai umatnya Kanjeng Nabi, wahai orang muslim, orang mukmin, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ayo bangun dari tidur kita. Kita selama ini tertidur. Ayo sadar dari kelalaian kita. Inna alaina an nudrika ma'nan intima'ina ila dinillah. Ayo pikirkan, kita ini sekarang punya nisbat kepada agama yang mulia. Gini coba. Lihat kalimat Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang mukmin. Kalau kita mendengar mukmin, ingin tok mukmin. Ya mukmin, mukminin, mukminat, kan gitu. Tapi kalau ente telusuri apa kalimat ya mukmin, ya muslim, itu sebenarnya kalimat yang agung yang kalau ditafsiri rinci, Allah katakan, wahai penghuni sorgaku. Wahai orang mukmin yang di dalam hatimu ada setitik iman, dengan iman itulah kau akan aku masukkan ke dalam sorgaku. Nah itu harus kita wa'i itu teliti. Allah itu setiap mengajak kita ke dalam perbuatan taat, banyak ucapan-ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian orang-orang yang beriman. Contoh, ini besok hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai kalian orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila datang hari Jumat, jangan telat, tinggalkan jual beli. Tapi dengan lemah lembut Allah katakan, ya mukmin, wahai penduduk surga kelak. Allah tidak katakan ya ayuhan nas, wahai umat manusia, karapmu wis kau melebu surga iya, ndak melebu iya. Tak gitu. Maka beliau katakan, nudrik, kau harus teliti bagaimana makna kau seorang mukmin. Wamtiwa'ina tahta rayat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan coba kau teliti bagaimana kau sekarang berada di bawah bendera, panji, bendera yang berkibar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fawallahi, demi Allah, kata beliau, innaha laysat kalimatan tuqalu bil lisan. Ingat, ucapan syahadat itu bukan cuma ucapan hanya bisa diucapkan dengan lisan. Oh syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mari. Belum, bukan seperti itu. Walakinnaha bai'atun ma'allahi uzma. Tapi ingat, itu perjanjian engkau dengan Allah. Uzma, agung. Wa ahdun ma'allah lahu sya'nun. Dan ada perjanjian dengan Allah. Inna ahdallahi kana mas'ula. Yang kelak setiap perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Kayak ente sekarang ikut program ANA, apa MLM misalkan ya. Jar, ente masuk MLM mana Jar? Ya Beb, enggak apa-apa. Dengan cara apa Beb? Ya beli produk aja cukup. Ketika beli produk, apakah dengan beli produk kemudian dia kerja enggak kerja, Ana enggak urusi? Kayak gitu. Mumpung dia masuk ke sini, dibebankan harus jual produk, harus punya kaki, ya anak buah. Jadi anak buah tuh yang begitu terus bercabang terus. Islam gitu, bukan bimujarrad la ilaha illallah, dengan hanya ucapan syahadat dibiarin. Enggak. Di situ ada perintah sholat, ada puasa, ada ta'zim kepada syiar-syiarnya Allah. Yang semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ini aku muslim, iya. Ini ada tugas.
Kayak ente masuk MLM, ada tugas. Bukan cuma identitas, anak muslim, gue mari. Lah, pemikiran semacam ini hilang. Di kebanyakan manusia ini sudah dihilang, sudah korban, dirusak. Sama orang-orang kafir barat itu. Muslim masuk surga. Tunggu dulu. Meskipun memang ada jaminan, tapi ingat, Allah punya hak veto, sifat jaiz. Bisa Allah masukkan ke dalam surga, bisa juga masukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Innaha ta'ni al-istikana wal khudu' lillahi jalla wa'ala. Sesungguhnya ini adalah bermakna kita berhambakan diri kepada Allah. Laqad dhalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujahidu fi sabiliha a'waman katsirah ya'ba 'alaihi qaumuhu ayyakulaha. Coba lihat bagaimana perjuangan Rasulullah untuk memperjuangkan kalimat syahadat ini. Kalau memang hanya ucapan syahadat tok, kok bisa membangkang orang-orang kafir Mekah itu? Ayo, kalau cuman kalimat ini hanya berupa kalimat tok, tidak ada beban syariat. Kenapa kok bertahun-tahun mereka nolak? Sampai disiksa, sampai diboikot. Kan cuma ngucap. Ya Abu Jahal, ucapkan la ilaha illallah, mari wes, dia selamat. Enggak gitu. Di belakang ucapan itu ada muhimmah, ada tugas, ada wazifah. Makanya mereka tidak mau. Faham ya? Maksud Anda paham ya? وَظَلُّوا لِأَجْلِهَا يُنَاصِبُونَهُ الْأَدَاءَ لَوْ كَانَتْ كَلِمَةٌ تُقَالُ لَقَالُوهَا. Kalau memang ini hanya berupa ucapan, tidak ada beban di situ, tidak ada tanggung jawab, mereka kan langsung ngomong. Ayo ngomong syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad. Ya khair yakfi cukup. Ya semua masuk Islam. Tapi kenapa nolak? Kenapa membangkang? Di belakang ada muhimmah. Di belakang ada tugas. Apa itu? Sholat. Di syariat itu sudah. Wantahatil mas'alah. Walakinnal qaum adraku mada ma'aniha wa haqiqati wa bu'di marmaha. Fathakula alaihim qawluha wa li'tirafu biha. Karena orang-orang jahiliyah menolak, kafir Mekah menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah, syahadat. Mereka tahu di belakang itu harus tugas, ada tugas. Mengesahkan Tuhan. Gak lagi Tuhan itu berupa Lata Uzza. Mereka tidak mau, makanya berat mereka. Innaha ta'nid dukhul fi mabda'in huwal islam, huwal istislam, wal inqiyad lil wahidil ahad fima umira wa fima uzujira. Maka dengan Islam kalian pasrah, kalian serahkan tali kekang kehidupan kalian kepada Zat yang Maha Esa, yang dengannya kalian diperintahkan dan dengannya kalian dilarang. Naam ayyuhal muslimun, ma taqulun. Wahai orang-orang Islam, teliti apa yang diucapkan. Fa inna fi la ilaha illallah yakmunu sirru quwwatina wa ruhu 'azamatina. Karena kalau ente perhatikan kalimat la ilaha illallah, di situ ada rahasia yang bikin kita kuat. Kita zikir aja la ilaha illallah kayak plong. Ya. Kita usaha terakhir mandek senden gini, nyandar gini, ngadep ke langit, ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya urusan yang aku urusi sampai mentok terbatas ini, kuncinya ini di atas ini. La haula wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Di situ ada sirnya. Inna at-taharrurul kamil min kulli istikanatin wa khudu'in li ghairil khaliq subhanahu, yaitu melepaskan kebutuhan diri kepada makhluk tapi butuh kepada Khaliq. Walidha fa innaha hisnullah wa sahatu amanihi kama warada fil hadits al-qudsi. Sebab kalimat la ilaha illallah itu adalah hisnun, benteng dan penyelamat dari semua yang ada dari mara bahaya dan bala. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah katakan, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu bentengku. Faman qala la ilaha illallah faqad dakhala hisni. Yang ngucapin syahadat masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adzabi. Yang masuk ke dalam bentengku aman dari azabku. Bahkan ketika
dalam sebuah hadis, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ihtazzal arasy bergoyang. Dikatakan, uskun ya arsyu, diam, tenanglah wahai arasy. Katanya, la hatta yughfaru qailuha, tidak akan diam aku kecuali kau ampuni yang ngucapin la ilaha illallah. Fasakanat, baru diam. Sampai ada hadis mengatakan, man qala la ilaha illallah wa madda lamahu, la, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, memanjangkan lamnya, la ilaha illallah, itu diampuni 4.000 dosanya. Kalau dia nggak punya 4.000 dosa, diampuni dosa keluarganya dan tetangganya. La ilaha illallah. Faya ahla la ilaha illallah. Kata beliau, wahai kalian pemilik ucapan la ilaha illallah. Madza amilna bi la ilaha illallah? Apa yang sudah kita amalkan dengan mewujudkan hakikat la ilaha illallah? Ma lana idza du'ina ila nasri dinillah wa dzabbi an syari'atihi wa i'la'i rayati la ilaha illallah itsaqalna. Lalu apa yang kita bisa bantu untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah, mengenalkan syariat Islam kepada umat ini, menegakkan syariat Allah di muka bumi ini? Kenapa kau berat? Aradina bil hayatid dunya minal akhirah, kau dahulukan kehidupan duniawi daripada akhirat. Fama mata'ud dunya fil akhirati illa qalil. Mata, perhiasan duniawi yang kau kejar selama di dunia itu, dibanding akhirat yang kau tinggal, dunia kecil. Sampai dikatakan, andai duniawi ini ada harganya di sisi Allah, ya, orang kafir tidak akan mendapatkan duniawi meskipun seukuran separuh sayap nyamuk. Gini, tasbih ini kan kecil, anggaplah kecil. Andai tasbih ini duniawi, berharga di sisi Allah, ya, orang kafir tidak bakal dibikin kaya sama Allah. Allah tidak bakal ngasih seukuran kecil ini, apalagi ngasih banyak, gitu loh. Paham? Tapi karena memang di sisi Allah duniawi ini nggak ada harganya, sudah dicul. Yang kafir kaya, bisnisnya lancar, karena di mata Allah duniawi nggak ada harganya. Kalau ada harganya, tidak akan disisai kepada mereka seukuran sayap nyamuk. Cilik loh itu. Ditimbang tidak sampai 1 gram. Wa arani qad injarrabi al-qalam wa talal kalam, kata beliau, dan ternyata aku banyak nulis dan banyak ngomong. Fa ila ma yassarallahu jam'ahu min azimil akhlaq, tapi tujuannya adalah apapun yang mudah untuk dikumpulkan terhadap akhlak yang agung yang akan disampaikan ini, mimma yajib an natahalla bihi ma'a rabbina, yang kita wajib untuk berhias diri, wa ma'a ibadihi wa ma'a anfusina, dan kepada beramal berakhlak kepada semua hamba Allah. Wabillahi taufiq wa minhu nasta'inu al-hidayah wal aun, dan kepada Allah kita minta taufik dan kita berharap hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Faruq Muhammad Salim. Selesai. Ditulis pada tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1403. Ya. 1403. Sekarang berapa? 1446. Berarti berapa? 43 tahun yang lalu. Umar sekarang umur berapa? Nah, 52. Anggaplah 53. Kurangnya 43. Jadi berapa? Umur 10 tahun. Kan gitu kan? Anggaplah. Ya kurang lebih 10-15 itu sudah beliau karang ini. Wallahu a'lam. Selesai mukaddimah.